Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang statistika. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Balalo. Saya Muhammad Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Yang kedua ada yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data atau jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan atau biasa disebut dengan rank, simpangan ragam atau variansi, ukuran penyebaran data, nilai kuartil, dan penyicilan. Jadi setelah itu mari kita melihat penjelasan materi data tunggal. Penjelasan materi data tunggal ada 7. Yang pertama ada mean, median, modus, kuartil, jangkauan, hamparan, dan simpangan. Apakah kalian sudah tahu apa itu mean atau biasa disebut dengan rata-rata? Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikaitkan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Yang kedua ada yaitu median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50%. Data terkecil dan terbesarnya. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak, karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Statistika, jangkauan merupakan salah satu ukuran persebaran data. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Selain jangkauan, secara umum terdapat pula persebaran data lainnya, yaitu jangkauan antar kuartil. Yang keenam ada hamparan. Hamparan atau yang biasa disebut juga dengan jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Simpangan kuartil atau SK atau yang disebut juga dengan jangkauan semi antar kuartil adalah setengah kali nilai hamparan. Dan yang terakhir adalah simpangan baku data tunggal. Simpangan baku adalah nilai statistika yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai sampel itu sendiri. Jadi itulah pengertian dari data tunggal. Sekian.
Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang materi statistika data tunggal. Langsung saja kita lihat contoh soal. Yang pertama itu adalah MEA. Kita mengetahui rumus MEA seperti ini. Ketahui hasil ulangan kelas 11. Mari kita menentukan MEA-nya. Kita pakai rumus yang ini. Kita lihat tadi, kita menjumlah semua hasil ulangan dari kelas 12 nya, yaitu 71 per jumlah angka hasil ulangan. Jadi ini adalah yang dari hasil ulangan kelas 12. Yang kedua adalah median. Jadi median itu kita menurutkan semua angka hasil ulangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara mencari median kita bisa menggunakan cara mencoret kayak gini, karena median itu adalah di tengah. Jadi ini adalah mediannya. Mediannya adalah 7. Dan ketiga itu ada modus. Modus itu banyak yang angka yang paling banyak dalam hasil ulangan kelas 12-nya. Jadi bisa kita lihat di sini angka yang paling banyak yaitu adalah 7. Jadi modus hasil ulangan kelas 12-nya adalah 7. Yang keempat ada kuartil. Di sini kita disuruh mencari Q1, Q2, atau Q3, atau kita membagi 4 data dari hasil ulangan kelas 12-nya. Di sini kita membagi 4 data hasil ulangan kelas 12-nya, atau bisa disebut dengan kuartil. Ini jadi kita bisa melihat kuartil dari hasil ulangan kelas 12-nya itu ada 5, Q1 yaitu 5, Q2 yaitu 7, dan Q3 adalah 8. Kita lanjut lagi ke jangkauan hamparan dan simpangan. Seperti contoh soal yang ini. Ini berikut data dari ibadah ayam pasuan. Mari kita tentukan jangkauan hamparan dan simpangannya. Penyelesaian. Pertama itu ada jangkauan yang punya rumus yaitu data max dikurang data minimal. Jadi bisa kita lihat data max-nya di sini yaitu 30 dikurang data minimal, data yang paling kecil adalah. Jadi sama dengan. Jadi ini adalah hasil jangkauan dari data max kurang data minimal yaitu 20. Yang kedua atau yang keenam ada hamparan. Bisa kita lihat yaitu 3 dikurang 1. Sebelum menyelesaikan ini, mari kita cari dulu yang mana Q2, yang mana Q1, Q2 dan Q3.
seperti tadi kita urutkan. So, kita lihat seperti tadi yang contoh soal pertama itu seperti ini. Ini adalah satu dan ini adalah dua. Biasanya kedua itu adalah biasanya kedua itu adalah median atau bilang tengah. Dan ketiganya adalah jadi bisa kita lihat di sini, bisa kita masuk ke dalam rumus. Ketiga yaitu 25 dikurang 1 yaitu 15. Jadi hasilnya 10. Jadi ini adalah hasil dari 4. Dan yang terakhir ada simpangan. Di sini kita memakai rumus simpangan yaitu 1/2 1/2. Kita lihat di sini ketiganya yaitu 25 dikurang 1 seperti yang di atas. Jadi seperti kurang 10 kesini adalah. Jadi 5 ini adalah hasil dari simpangan. Sekian dari contoh soal yang bisa saya berikan. Saya pamit undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang data kelompok, yaitu bagaimana data kelompok ini terdiri dari mean, median, dan modus data kelompok. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu data kelompok. Data kelompok adalah nilai yang menunjukkan representasi dari sekumpulan data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang mean data kelompok. Mean data kelompok merupakan pendekatan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas dan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Kemudian, modus data kelompok, yaitu nilai tengah yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Kemudian, median data kelompok. Median data kelompok adalah data tengah setelah diurutkan. Nilai mediannya dapat diperoleh dengan mengurutkan datanya, kemudian mencari data yang terletak di tengah. Karena penyajian data disajikan dalam bentuk kelompok, datanya tidak dapat diurutkan seperti pada data tunggal. Baik, setelah kita menjelaskan pengertian dari mean data kelompok, median data kelompok, dan modus data kelompok, kita akan masuk ke dalam rumus. Yang pertama itu rumus mean data kelompok. X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Baik, keterangan dari rumus ini yaitu sigma sama dengan rotasi sigma, X sama dengan mean, FI sama dengan frekuensi kelas, XI sama dengan nilai tengah kelas.
Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Baik, langsung saja kita mengerjakan soal yang dimana soalnya itu data nilai matematika siswa kelas 12. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, sekarang kita cari XI, yang dimana XI adalah nilai tengah kelas. Nah, kita cari nilai tengah dari 52 sampai 58. Nilai tengah dari 52 sampai 58 yaitu 55. Nah, kemudian kita mencari FI dikali XI-nya, dimana kita kalikan FI dikali XI, dimana 6 dikali 55 sama dengan 330. Nah, kemudian kita jumlahkan. Hasil dari perkalian FI dikali XI, yang dimana kita harus jumlahkan. Baik, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita substitusikan ke dalam rumus, yang dimana rumusnya ini dia hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rumus berikutnya, yaitu median. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam median data kelompok. Baik, keterangan dari rumusnya ini yaitu MN yaitu sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah semua frekuensi atau data, FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi sebelum kelas median, C panjang kelas median, panjang kelas interval. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal berikut. Langsung saja tuliskan kembali ini soal yang samping. Sekarang kita masuk ke dalam FK, yang dimana kita frekuensi sebelum kelas median, yaitu kemudian kita tambahkan dari FI nya frekuensi yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Baik, sekarang kita substitusikan ke dalam rumus. Baik, yang pertama itu kita harus mencari yaitu 1/2 N, yang dimana itu jumlah semua frekuensi data. Nah, terus kita langsung saja tulis 1/2 dikali jumlah frekuensi atau data, yaitu 50. 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Nah, setelah itu kita mencari TB nya, yaitu tepi bawah kelas median. Jadi tepi bawahnya ini. Terus bawahnya 155. Nah, kemudian kita tulis terus kurang dengan 0,5, dimana hasilnya 155 dikurang 0,5
sama dengan 154,5. Terus kita cari FK, di mana FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlahnya itu sebelum kelas median, di mana 30. Maka sebelumnya yaitu 16. Setelah kita tulis FK-nya sama dengan 16. Kemudian FI, frekuensi sebelum kelas median. Nah, itu 14. Nah, C, panjang kelas interval. Nah, panjang kelasnya itu kita tahu dari mana? Yaitu kita tahu dari sini. 140, 141, 142, 143, 144. Nah, 5. Maka C-nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu M T sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang FK per FI dikali C sama dengan hasil dari TB itu 154,5. Kita tuliskan 154,5 ditambah 1/2N. Hasil dari 1/2N yaitu 25. Nah, kita tulis 25 kurang FK. FK-nya sama dengan 16 per FI. FI sama dengan 14 per 14 dikali C. C-nya sama dengan 5. Kemudian per 154,5 kita kurang ini. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Nah, turun per 14 dikali 5. Kemudian kita kalikan jumlah, maka hasilnya sama dengan 150.000. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam modus data kelompok. Baik, saya akan menuliskan rumus dari modus data kelompok. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya tentang bagian dari materi statistika, yakni materi tentang jangkauan, hamparan, dan timpangan kuartil. Baik, yang pertama yaitu jangkauan. Jadi jangkauan data adalah selisih dari data yang terbesar dan data yang terkecil. Untuk jangkauan rumusnya sama dengan X max dikurang X min. Jadi X max ini adalah data yang terbesar dan X min adalah data yang terkecil. Berikut kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Jadi contoh soal Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mencari jangkauan dari data yang ada di sini, terlebih dahulu kita urutkan datanya sehingga menjadi di sini karena data yang terbesar adalah 16 dan data yang terkecil adalah 14, jadi kita urut saja D sama dengan 16 dikurang 7. Jadi D sama dengan 9. Nah, berikutnya kita masuk ke hamparan. Jadi hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Untuk rumus hamparan yaitu hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya, contoh soal ini Nah,
pertanyaannya tentukan hamparan dari data tersebut. Nah, jadi pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya sehingga menjadi. Berikutnya kita tentukan untuk kuartilnya. Pertama kita tentukan dulu nilai tengahnya. Jadi di sini nilai tengahnya adalah 19 dan 15. Nah, ini adalah Q2 dan di sini nilai tengahnya adalah 17. Ini Q1 dan di sini nilai tengahnya adalah 10 dan di sini Q3. Jadi hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi data tengahnya tadi di sini 16 dan 15 dan di sini Q1-nya sama dengan 12 dan ini Q3-nya sama dengan 17. Jadi ini 17 kita langsung tulis saja, jadi hamparan sama dengan 17 dikurang 12, hamparan sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang terakhir yaitu simpangan. Jadi simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi untuk rumus simpangan yaitu QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soalnya, yaitu sebelum kita tentukan nilainya, sebelumnya kita tentukan dulu untuk FK-nya atau frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita bisa saja nilainya 5. Sini 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, kita langsung tambahkan aja FK-nya di sini. Kita tambahkan jadi 5 tambah 7 tambah 17 tambah 9 tambah 2 sama dengan 40. Nah, lalu kita tentukan dulu untuk Q1-nya guys ya. Jadi Q1 N ini adalah jumlah semua data dari FP-nya ya guys ya. Jadi N adalah jumlah semua data dari frekuensi. Nah, jadi jumlah semua data dari frekuensi adalah 40. Jadi sini 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, jadi karena di sini Q1-nya berada di data yang 10, jadi Q1-nya berada di kelas kedua. Ini kita berada di kelas kedua. Selanjutnya setelah kita cari ininya guys, kita tentukan dulu TB-nya. Karena di sini tepi bawahnya Q1 adalah ini kan tepi bawah dan ini tepi atas. Karena tepi bawah nilainya selalu rendah. Jadi tepi bawah di Q1 adalah 31. Nah, untuk mencari TB yaitu tepi bawah dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya dari Q1 adalah 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Berikutnya kita tentukan untuk Q1-nya yaitu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N kurang FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median dikurang FP. Lalu kita taruh saja nilainya guys. Jadi Q1 sama dengan TB di sini 30,5 karena di sini 1/4-nya itu nilai 10. Jadi kita tulis langsung saja, kita tulis 10 dikurang FK. Jadi FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi FK-nya tuh di sini 5 karena frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum 12 adalah 5. Sebelum kelas, jadi dikurang 5 frekuensinya. Frekuensinya sama dengan 7. Jadi kita tulis 7 dikali, oh ini sorry lupa, dikali C. Jadi panjang kelasnya adalah 5 karena dari 26, 27, 28, 29, 30 adalah 5. Jadi panjang kelasnya itu 5 sama dengan 34,1. Kita tentukan untuk Q3-nya, di mana Q3
sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, jadi ketiganya berada di data yang ke-30. Kita cari di sini data yang ke-30 adalah ini. Dan berada di kelas ke-4. Nah, untuk ketiganya berada di data yang ke-30 berada di kelas ke-4. Berikutnya kita cari tepi bawahnya. Jadi TB sama dengan, karena di sini tepi bawahnya adalah 41, kita tulis saja 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Ketiga sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FI dikali K atau panjang kelasnya. Jadi kita masukkan saja nilainya. Jadi ketiga sama dengan di sini TB-nya adalah 40,5 ditambah, dan di sini 3/4 N adalah 30. Langsung saja kita tulis 30 dikurang, di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas media adalah 29, karena sebelum 38 adalah 29. Tentu saja dikurang 29 per, di sini frekuensinya adalah 9, jadi per 9 dikali panjang kelasnya adalah 5. Jadi ketiganya sama dengan 41,1. Nah, setelah kita dapatkan Q1 dan Q3-nya, berikutnya kita masuk ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil sama dengan QD turun guys, ini videonya macet guys, mau habis. 1/2 ini sama dengan 1/2 dikali 3 dikurangi 1, jadi D sama dengan 1/2. Nah, di sini tiganya adalah 41,1, kita tulis saja 41,1 dikurang Q1-nya adalah 34,1. Nah, jadi bedanya ini sama dengan ini, jadi 1/2 dikali 7, jadi ID sama dengan 3,5. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang simpangan rata-rata. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, sebaiknya kita mengetahui apa itu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai XI dengan nilai rata-rata X bar dibagi dengan banyaknya data N. Rumus simpangan rata-rata data kelompok SE sama dengan sigma FI nilai mutlak FI dikurang X bar, batas bawah I sama dengan 1 K P sigma FI batas bawah I sama dengan 1 K keterangan FI besar frekuensi data kelas KI. Jadi langsung saja ke contoh soalnya. Jadi cara mencari simpangan rata-rata data tunggal. Ketahui nilai matematika 9, 3, 7, 8, 4, 5, 8. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke rumus, kita mencari meannya dulu.
Jadi rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi kita masuk jumlah seluruh data 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 per 8. Jadi hasilnya adalah 48 per 8 dengan 6. Di rumus timbangan rata-rata data tunggal adalah sigma nilai mutlak xi dikurang x bar I sama dengan I menjadi n per n. Jadi kita langsung saja masukkan 9 dikurangi mean 8. Begitu juga semuanya data ini yang lainnya 3 dikurang 6, 7 dikurang 6, 8 dikurang 6 ya, semuanya dikurangi sama ya maksudnya. Jadi 9 dikurang 6, 3 dikurang 6, 3 7 dikurang 6, 1 8 dikurang 6, 2 4 dikurang 6 min 2, 5 dikurang 6 min 1, 4 dikurang 6 min 2, 8 dikurang 6 2 per 8. Jadi langsung saja nilai mutlak dari 3, nilai mutlak min 3, nilai mutlak 1, 1, nilai mutlak 2, 2, nilai mutlak min 2, 2, nilai mutlak min 1, 1 sampai seterusnya per 8. Hasil dari ini itu sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal timbangan rata-rata data kelompok. Jadi kita tulis dulu aja ya dibagi. Jadi sebelum kita mencari timbangan rata-ratanya, pertama-tama kita mencari meannya dulu. Cara mencari meannya, jadi sebelum kita mencari meannya, kita pertama mencari nilai x-nya dulu atau nilai tengahnya. Jadi nilai tengah dari 1 sampai 3 itu 2. Sesudah kita mencari nilai tengahnya, terus kita kalikan frekuensi dan nilai tengahnya. 4 dikali 2 adalah 8, 5 kali 5 adalah 5, 6 dikali 8 48, 3 dikali 11 33, 2 dikali 14 28. Setelah kita selesai mencari x-nya, setelah kita mengkalikannya, kita mencari jumlah dari frekuensi dan x-nya. 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 20. Terus 8 ditambah 25 ditambah 48 ditambah 23 ditambah 23 28 sama dengan 142. Setelah kita mengetahui jumlahnya, hasil dari ininya FI dan FIX-nya, kita langsung saja mencari meannya. Jadi rumusnya mean itu sigma FI XI I sama dengan 1 yang dibuka ke sigma FI I sama dengan 1 menjadi K. Jadi kita langsung saja substitusikan 142 dibagi 20 sama dengan 7,1. Setelah kita mendapatkan meannya,
sebelum kita memasuki rumus dari simpangan rata-rata kelompok, pertama kita mencari nilai mutlak X ini dikurang X bar dan FI nilai mutlak X ini dikurang X bar terlebih dahulu. Setelah kita selesai mencari hasil dari nilai mutlak X ini kurang mean, kita kalikan dengan frekuensi 4 dikali 5,1 sama dengan 20,4. Jadi rumusnya adalah SR sama dengan 5 dikurang 4 dan mungkin cukup sekian materi dari simpangan rata-rata data kelompok. Cukup sekian, terima kasih. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dalam variasi. Langsung saja kita masuk ke soal. Yang pertama saya akan membahas contoh soal ragam variasi data tunggal. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu nilai rata-rata dari data di atas, yaitu X bar sama dengan jumlah data per banyak data. X bar sama dengan, kita masukkan data yang ada di atas, 5 ditambah 2 ditambah 3 tambah 2 per jumlah data, yaitu 4. Kemudian X bar sama dengan 12 per 4. X bar sama dengan, atau nilai rata-rata dari data di atas adalah 3. Kemudian setelah mengetahui nilai rata-rata di atas, kita lanjut menghitung nilai data variasi. Masukkan rumus ragam variasi. S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 XI dikurang X bar kuadrat per N. S kuadrat sama dengan 5 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 pangkat 2 per 4. Kemudian S pangkat 2 sama dengan, kemudian 5 kali 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 3 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 1 per 4. Ragam variasi sama dengan 6 per 4. Ragam variasi sama dengan 1,5. Jadi ragam variasi dari data anak posyandu di atas yaitu 1,5. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu ragam variasi data kelompok. Soalnya di sini di sebuah kota di Sulawesi Barat diperoleh statistik data nilai sebarang berat badan di suatu kantor teknologi seperti pada tabel
berikut, yaitu 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69. Frekuensinya di sini yaitu 3, 8, 13, 4, dan 2. Baik, untuk menghitung variasi dari data tersebut, kita menghitung rata-rata dari data kelompok ini, yaitu kita cari titik D dari 45 dan 49, yaitu 47. Jadi kita tulis 47. Kemudian teman-teman kita masuk ke frekuensi dikali titik tengah, yaitu 47 dikali 3 sama dengan 141. Dari data di atas kita cari nilai rata-rata. Kita masukkan rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi. Sigma Fi sigma Fi X bar sama dengan sigma dari Fi kali Xi, yaitu 1680. Nilai dari sigma Fi yaitu 30. Jadi kita bagi 1680 dibagi 30, yaitu nilai rata-ratanya sama dengan 56. Nah, nilai rata-rata dari data tersebut 56, jadi kita tulis di sini 56. Kemudian kita tambah tabel sini. Baiklah teman-teman, selanjutnya untuk mengetahui berapa nilai variasi dari data tersebut, kita masukkan lagi X dikurang X bar 42. Selanjutnya 47 ditambah 2 dikurang 42 sama dengan 81. Selanjutnya kita tambahkan lagi, yaitu frekuensi X dikurang X bar 4. Selanjutnya untuk mengisi tabel, kita mengikut pada rumus di atas, yaitu frekuensi dikali X kurang X bar 42, yaitu 3 dikali 81 sama dengan 243. Selanjutnya kita masukkan rumus ragam variasi, yaitu X pangkat 2 sama dengan maka I sama dengan 1 Fi Xi dikurang X bar pangkat 2 per sigma bar I sama dengan 1 Fi. Dalam variasi atau X pangkat 2 sama dengan diketahui dari data di atas, yaitu dari sini, yaitu diperoleh 770. Kemudian data jumlah frekuensi yaitu 30. Kemudian X pangkat 2 atau ragam variasi sama dengan 770 dibagi 30 sama dengan 25,67. Dari data statistik di suatu kota di Sulawesi Barat, yaitu 25,67. Baiklah, itulah tadi penyampaian contoh soal dari ragam variasi yang dapat saya sampaikan.